Halo, selamat datang kembali di Ruang Tamu Mia. Sahabat Energi, berapa waktu lalu saya mengundang senior saya, Kak Steny Agustaf. Nah, terakhir di episode lalu kita bicara tentang bagaimana sih atau kiat atau tips dari seorang Steny Agustaf yang udah malang melintang di depan kamera, di depan istilahnya layar kaca gitu ya, menjadi seorang yang menjalani profesi tampil. Nah, waktu terakhir pertemuan saya dengan seorang Steny Agustaf, kita sempat bicara nih mengenai public speaking dan public listening. Nah, saya pengen tahu dan saya pengen mengulik lebih detail bedanya apa sih gitu ya. Tunggu ya, saya panggil dulu tamu saya, Steny Agustaf. Cerah. Tiba-tiba udah datang. Saya ada di mana nih? Di ruang garasi. Oh, ruang tamu Mia yang terkenal itu. Wow. Gimana? Keren ya? Keren banget. Tapi seperti kantor saya ya. Oke, just kidding. Jangan curcol Oh, dong. baik. Mas Steny, Yap. masih sehat? Alhamdulillah. Itu pertanyaan macam apa Salah itu ya? ya? Masih sehat, oke. Bener-bener. Ya. Mas Steny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Nah, berapa waktu lalu kan kita ketemu nih, ngobrol-ngobrol. Nah, sempet ada hal yang menarik, poin menarik yang saya tangkap. Public listening. Yep. Karena kita tahu semua orang berlomba-lomba belajar gimana caranya menjadi seorang public speaker yang Betul. handal. Nah, belajar dari seorang Steny Agustaf yang udah malang melintang, gimana ya, sekali lagi malang melintang, ya kan? Di dunia public speaking, kemudian penyiar radio dan lain sebagainya. Bedanya apa sih, Mas Steny, public speaking, public listening? Itu listening speaking adalah dua skill fokus ya yang saling terkait tapi penting banget tuh. Itu sebenarnya nggak ada terminologi public listening sih menurut aku. Cuman itu sindiran aja. Betul. Kenapa sih orang pengen belajar public speaking tapi orang nggak mau belajar public listening? Ya. Apakah listening tidak sepenting berbicara gitu, speaking gitu? Nggak juga, ternyata malah menarik loh. Kalau menurut aku menjadi seorang komunikator yang terbaik dimulai dari mendengarkan dulu. Dia udah jadi pendengar terbaik atau belum? Sebelum menjadi penyiar radio terbaik yang selalu bicara, jadilah pendengar terbaik dulu menurut aku sih. Wow. Iya, Stop penting. dulu. Kita mesti kasih tahu dulu, Oh, sahabat. baik, silakan kalau Sahabat gitu. Energi ya. Ini statement yang luar biasa dari teman saya Steny Agustaf, bahwa seringkali kita berpikir bahwa seorang komunikator yang baik adalah orang yang handal bicara. Padahal harusnya perjalanan menjadi komunikator yang baik harus dimulai menjadi pendengar yang baik. Wow. Banget, harus seperti itu. Karena kita tahu rasanya didengarkan. Jadi kita punya empati, ya, menjadi orang yang mendengarkan. Kalau nanti kita menjadi speaker gitu, itu penting banget. Kedua, listening is so powerful, Mi. Bayangin gini, kita berteman 20 tahun misalnya. Belum lahir saya, Mas. Misalnya. Oke, kita berteman 20 tahun. Baik, selama ini hubungannya baik. Dari zaman Mia kecil sampai dia dewasa, menikah, punya anak, segala. Kita baik banget. Dan ada 9 hal positif tentang Mia yang saya tahu gitu. Udah temen deket banget lah ya. Anak sekarang bilang merten deket ya. Tapi kucuk datanglah seorang, sebutlah namanya misalnya Rudy gitu ya. Rudy menyebutkan satu hal negatif tentang Mia. Nah, ini bisa merusak 9 hal positif tentang Mia. Ya. Rudy nyebutin ke Steny. Misalnya gitu. Stan, tahu nggak? Mia itu orangnya suka minjem duit, cuma nggak dibalikin. Mudah-mudahan nggak bener ya faktanya ya. Contoh ya. Contoh. Satu loh ini. Padahal kita berteman 20 tahun. Saya dengerin sesuatu dari Rudy yang saya belum jelas juntrungannya bener atau tidak. Ya, itu akan mengganggu 9 hal positif tentang Mia. Itu the power of listening. Ya. Makanya kita juga mesti hati-hati ketika kita berucap, menyampaikan satu pesan. Jangan sampai itu mengadu domba, jangan sampai itu sebuah hal yang tidak jelas datanya.
Jangan sampai itu menyakiti hati orang atau orang yang kita bicarakan gitu loh. Apalagi reputasi dia, apalagi ya pembentukan personal branding dia bisa terganggu gara-gara sebuah ucapan dari kita. Ini kan sering terjadi di sosial media. Ya, betul. People listen to some of the things, irresponsible data gitu loh. Belum tentu data itu benar, hoax. Ya memang tidak diajarin, pastiin dulu benar apa enggak. Ya. How to define a hoax, gimana cara distinguishnya hoax atau enggak. Iya, itu ilmu ya. Tapi ketika emosi yang berbicara, Mia tukang minjem duit, gak dibalik-balikin. Nah, akhirnya 9 hal positif dirusak. Nah, kita juga mesti penting ketika kita mendengarkan sebuah data, sesuatu. Sebentar, dari mana datanya? Mia tukang minjem duit dan gak pernah dibalikin. Can you prove it to me? Oke, show me. Iya kan? Kalau enggak, buat apa saya harus merusak 9 hal positif persahabatan saya dengan Mia? Gara-gara itu satu ya. Kedua, listening is so powerful to get the knowledge. Banyak orang yang katanya ngobrol itu dapetin pengalaman, tapi kebanyakan dia ngobrolnya banyakan ngomong gitu. Kalau menurut aku, ketika dia diam, dia membiarkan otaknya itu menyerapkan semua informasi dari orang tersebut. Betul. So the transfer of knowledge is happening, gitu kan? When you are listening. Yes. Makanya aku lebih seneng duduk nanya kayak Mia gitu, nanya sesuatu. Kita dibayar emang gitu sih, Mas. Iya, untuk mendengarkan. Betul. Di siaran di radio juga seperti itu. Kita mendengarkan bintang tamu yang ada di kita. Kita terinspirasi dengan cerita dia. Nah, kemampuan memilih pertanyaan juga akan menentukan journey apa yang kita lakukan pada saat mendengarkan. Wow. Tapi ketika kita pertanyaan ini cuman ya gitu-gitu doang, ya jawaban yang keluar dari orang gitu-gitu doang kan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kita nanya pertanyaan yang pintar akan mendapatkan jawaban yang pintar. Amin, mudah-mudahan. Benar juga Pertanyaan sih. saya pintar nggak ya tadi? Benar. Benar. Pertanyaan pintar itu menurut aku yang mewakili apa yang dibutuhkan sama orang yang keluar dari omongan itu. I think you've done a great job. Thank menurut you. aku. Itu sih. Dan ada perbedaan antara listen sama hear. Ya. Di dalam dunia komunikasi kita diminta untuk listen with comprehension, mendengarkan dengan pemahaman kan. Nah, itu gimana tuh? Iya. Ciri atau apa? Tipsnya? Ya kita menghadirkan diri kita ketika kita bicara. Oke. Karena gini, kebanyakan ketika orang dia bilang listen, tapi dia nggak listen with comprehension. Dia cuman hear. Ntar pikirannya terbang kemana-mana. Ini salah satu kesalahan komunikasi yang sering aku jumpai ya. Orang mendengarkan seseorang, dia berharap dia akan menjawab apa lagi setelah itu. Dia pada saat proses mendengarkan harusnya dia dengerin. Listen to reply ya. Yes, Ya. dia pengen reply. Dia pengen gue nanya apa lagi ya. Gue Bukan pengen listen ini. to understand. Betul. Nah itu salah satu kesalahan komunikasi sih. Luar biasa. Jadi listening tuh penting banget nih. Sebelum ngomong listen dulu. Belajar mendengar atau bahkan mungkin bahasa Indonesianya menyimak gitu ya. Betul. Karena kalau mendengar belum tentu kita tuh benar-benar hadir di situ. Satu itu. Kedua, belum tentu pemahaman kita sama. Oke, Nia kasih contoh ya. Nia kasih pertanyaan ke Steny. Any kind of question. Oke. Ini yang pertanyaan agak rumit nggak apa-apa. Agak rumit ya. Pertanyaan aja ya. Itu butuh persiapan sih. Nah, itu udah menggambarkan kerumitan dirimu. Contoh. Contoh, misalnya. Tanya aja apapun. Mas Steny, Iya, kami ya. pendapatnya tentang seorang artis nih, bagaimana dia menjual diri dalam tanda kutip in a positive way, berkaitan dengan personal branding. Gimana sih mereka atau tipsnya harusnya? Oke. Nah, aku mesti ngecek nih pertanyaannya Kak Mia ini. Bener apa nggak pemahamanku? Jangan-jangan nggak sama. Oke. Nah, aku ulang pertanyaannya Kak Mia. Kak Mia bertanya bagaimana pendapatnya Steny seputar seorang artis yang melakukan personal branding dengan menjual dirinya. Ya. Betul ya kurang lebih pertanyaan gitu? Bukan. Oh bukan? Bukan. Oh, berarti saya pemahaman salah nih. Nah itu tadi kan comprehension tadi. Oke. Ya, emang yang bener gimana? Gimana maksud Kak Mia? Nah pastiin kalau kita mendengarkan, pastiin kita dengerin. Jadi ada rekonfirmasi ya Betul. istilahnya. Jadi tadi tuh kembali ke pertanyaan tadi ya, bahwa menurut Steny Agustaf gimana seharusnya seorang artis menjual diri dalam arti bukan dalam negatif, pengertian yang negatif, tapi dalam dia membranding dirinya. Oke. Pertanyaan Mia, bagaimana cara seorang artis melakukan branding yang menjual dirinya dengan hal yang positif dari diri dia? Oke. Berarti iya kan, bener. Benar. Nah, kalau kita udah sama di comprehension yang sama, baru dijawab. Sebaiknya gitu. Kalau enggak ntar pemahamannya Steny akan pertanyaannya akan beda. Itu kan listening.
Jadi ada. Bahkan tadi mendengarkan fokus aja masih agak belok tadi kan akunya. Berarti aku punya pemahaman yang beda. Oke. Nah, kita mesti samain dulu pemahamannya. Jadi it's good if you are a communicator, boleh juga kita ulang pertanyaan si penanya. Untuk memastikan bahwa benar ya pemahaman saya itu. Oh benar, baru dijawab. Nggak perlu kan jawabannya? Nggak perlu. Oh, oke. Well, contoh ya. Jadi nih kesimpulannya nih dari seorang Stanley Agustaf. Menjadi seorang public speaker atau seorang komunikator yang handal, nggak cuma belajar tentang gimana presentasi, gimana opening yang memukau atau closing yang powerful dan lain sebagainya, tapi di tengah-tengah itu kita perlu punya skill yaitu menyimak atau listening, maybe to our audience, ya kan? To our participants kalau kita bicara mengenai profesi seorang trainer pasti ya. Jadi pertanyaannya itu yang mereka mau tanyakan tuh apa, kita mesti memahami dengan benar. Betul. Dan mendengarkan itu juga salah satu sumber kebahagiaan juga ketika sebagian orang mungkin suka mendengarkan kicau burung apa di pagi hari, dia mendengarkan, dia menghadirkan diri dia dalam proses listening for comprehension tadi kan. Itu kan penting banget ya. Dan dia harus memilih-milih juga nih, mendengarkan apa yang membuat dia bahagia, yang tidak bahagia jangan didengerin. Sama kan gitu. Di dalam sosial media kan gitu, kita terpapar oleh berbagai hal, berita, baik buruk, apapun itu ya. Ya nyeleneh. Kita kan dengar dari orang ngomong. Jadi harus ada filter ya. Sangat. Penting, salah satu bagian dari listening. Tips ya, untuk bisa menyimak atau mendengarkan, adalah kita harus punya filter yang cukup kuat untuk menentukan bagaimana kita merespon terhadap ya sumber informasi itu. Nggak semuanya yang kita dengar itu valid, nggak semuanya yang kita dengar itu harus dipercaya, dan nggak semuanya yang kita dengar itu harus dimasukkan ke pikiran kita, masuk ke hati, and then keluar ekspresinya kepada attitude atau behavior kita. Betul ya Mas? Betul. Luar biasa. Saya berharap sahabat Inergi banyak belajar mengenai tips-tips yang sudah disampaikan oleh seorang Stanley Agustaf, bagaimana kita sebagai seorang komunikator atau komunikator yang handal harus belajar juga mengenai menyimak atau mendengarkan orang lain. Sampai ketemu di ruang tamu Mia selanjutnya. Bye!